Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Usparlah Haji hadir kembali di program talk show Mak Bicara, Makassar Bicara. Dan perlu saya informasikan bahwa di awal tahun 2024 kemarin, pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan rakorsus ya, dan melahirkanlah sebuah program yang namanya Low Carbon City dengan Metaverse. Dan inilah mungkin akan kita bahas, dan di studio kami sudah hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda Kota Makassar, ada Bapak Andi Zulkifli Nanda, SSTP MSI. Dan untuk itu saya langsung menyapa beliau. Wassalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar Pak siang ini? Ya, alhamdulillah masih sehat. Masih seperti biasa, Ya. Rutinitas kita bekerja di kantor sampai pada saat hari ini. Karena besok sudah libur. Ya, 4 hari ke depan ya Iya. Pak ya, begitu. Oke, baik pemirsa yang ada dimanapun Anda berada saat ini, dan tentunya kita akan membahas sesuai dengan tema kita kali ini adalah membangun Makassar ramah lingkungan dengan dalam program Low Carbon City dengan Metaverse. Dan kita akan berbincang-bincang selama sekitar 60 menit ke depan tentunya dengan narasumber saya untuk kali ini. Dan untuk yang pertama mungkin Pak Kabat, ini terkait dengan apa sih atau bagaimana input yang mendukung lahirnya program Low Carbon City dengan Metaverse ini, Pak? Iya, memang dasarnya memang adalah pada saat ini, situasi sekarang ini kan memang sementara banyak isu penting terkait mengenai lingkungan. Ya, begitu banyaknya bencana, kemudian perubahan iklim, ya, kemudian belum lagi ada efek gas rumah kaca, ya, sehingga semua pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya harus melakukan perencanaan, membuat program kegiatan yang mesti wajib berbasis lingkungan. Ya, sehingga memang pada awal kepemimpinan Bapak Wali Kota Makassar sudah menjadi kewajiban buat pemerintah Kota Makassar dalam visi misi beliau itu harus selalu berdasarkan dengan ramah lingkungan terkait mengenai program dan kegiatan semua hal. Ya, nah kebetulan ini seiring dengan rencana dari pemerintah pusat, ya, dalam membuat program dan kegiatan. Ya, seperti misalnya pada tahun ini juga, sementara kita menyusun dokumen perencanaan rencana jangka panjang daerah, ya, RPJPD, ya, Kota Makassar. Ini sementara kita melakukan penyusunan dokumen untuk menyesuaikan dengan RPJPD nasional yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dan semua dokumen perencanaan tersebut harus punya kewajiban untuk ramah dengan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita bahwa pemerintah kota juga harus menyusun dokumen perencanaan yang berbasis lingkungan sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat. Seperti itu, sehingga dibuatlah rakorsus kemarin ya terkait mengenai Low Carbon City. Sebenarnya target jangka panjang kita adalah Zero Carbon City. Ya, artinya zero nol, ya. Hanya saja untuk jangka pendeknya, ya, kita melakukan meluncing Low Carbon City dulu. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat ramah lingkungan, ekonomi hijau, kemudian bagaimana kita dalam melakukan penyusunan program dan kegiatan itu harus berbasis lingkungan. Nah, itu yang menjadi hal terdepannya untuk kita lakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, termasuk mungkin yang proses-proses yang dilaksanakan ya Pak terkait dengan input yang masuk dan mendorong lahirnya program Low Carbon City dengan Metaverse ini ya Pak? Iya. Jadi di dalam rakorsus kemarin, ya, setiap SKPD memaparkan program dan kegiatan yang akan dibuat tahun depan, ya, maupun tahun ini, ya, terkait mengenai dukungan terhadap lingkungan. Jadi tidak ada program dan kegiatan yang disusun itu tidak berbasis lingkungan. Ya, semua harus memperhatikan terkait mengenai lingkungan. Ya, program apa saja, dan setiap SKPD harus menjelaskan terkait mengenai
kira-kira inovasinya terkait mengenai dalam rangka low carbon city ini. Berarti mungkin ada gambaran umumnya Pak terkait dengan low carbon city dengan metaverse ini Pak di Iya. Makassar sendiri? Jadi bagaimana program dan kegiatan yang dibuat itu selalu berbasis ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya. Ya. Untuk pemerintah kota sendiri misalnya, ya Pak Wali Kota sementara menyusun untuk terkait perencanaan kegiatan pengadaan solar cell. Ya, jadi solar cell ini, solar panel ini adalah tenaga surya yang digunakan untuk menjadi listrik. Ya. Ya. Nah, kemudian ada juga program terkait mengenai pembelian mobil listrik. Ya, untuk misalnya bus listrik. Ya, ini juga perencanaannya juga Pak Wali sudah sampaikan pembelian motor sampah listrik. Ya, perencanaannya. Itu mobil sampah ya? Ya, gitu, motor. Iya, motor listrik, ya? motor listrik. Ya, motor listrik. Ya, kemudian adanya pembangunan yang yang berbasis hijau. Berbasis hijau ya. Ya. Jadi misalnya bangunan yang harus memiliki misalnya ada tumbuhannya, ada pepohonannya, ada pokoknya yang berdasarkan ada potnya, ada pohonnya, ada semua kegiatan-kegiatan yang bersifat hijau yang ramah lingkungan. Ya. Oke, itu mungkin termasuk penanaman misalnya sayur-sayuran seperti itu ya mungkin Pak ya? Atau beda? Enggak. Ya, jadi selalu ada zona hijaunya. Zona hijaunya seperti pohon, seperti itu ya Pak? Ya, ada ada pohon-pohon, ada tanaman-tanamannya, ya, yang menjadi pelindung untuk pembangunan tersebut. Ya. Oke, nah kemudian lahirnya Low Carbon City dengan metaverse ini Pak, rasionalisasi pelibatan terhadap stakeholder sendiri selain ke OPD yang ada, seperti apa misalnya ke kampus mungkin atau seperti apa? Jadi sebenarnya dalam rakorsus kemarin kita sudah mengundang bukan hanya dari SKPD, tapi dari akademisi, kemudian ada dari pihak swasta, perbankan, ya kemudian dari Forkopimda yang kita undang, karena ini kan program bukan hanya pemerintah kota sendiri yang akan melakukan, ya tetapi semua elemen. Dan tidak hanya Kota Makassar, tetapi semua secara nasional bahkan secara dunia. Oke, jadi seperti itu ya, perlu melibatkan banyak unsur seperti itu ya, karena nantinya komitmen untuk bisa menjadikan Makassar menjadi low carbon city dengan metaverse bisa terlaksana ya seperti itu. Walaupun sampai saat ini masih low carbon dulu ya Pak ya, belum zero ya. Iya, karena kita jangka pendek dulu untuk bagaimana caranya mengurangi emisi gas yang ada di Kota Makassar. Kan kita tahu bahwa Kota Makassar ini adalah kota metropolitan, ya begitu banyak populasinya, kemudian banyak pembangunan di dalamnya, ya bahkan ada pabrik-pabrik di dalamnya, banyak kendaraan di dalamnya, sehingga ini meningkatkan efek gas rumah kaca di situ. Nah, disinilah peran pemerintah kota dalam menurunkan emisi gas kaca tersebut, ya dengan misalnya pengurangan aktivitas usaha, ya kemudian adapun usaha-usahanya yang yang punya menghasilkan polusi atau efek negatif untuk lingkungan, itu akan kita lakukan asistensi dan meninjau pengawasannya supaya bisa ramah dengan lingkungan. Seperti itu. Oke, sesuai dengan tema kita kali ini Pak ya, membangun Makassar itu ramah lingkungan dengan low carbon city dengan metaverse sendiri. Oke, Pak, kalau untuk dasar hukum implementasi program low carbon city ini seperti apa sih Pak? Misalnya mungkin ada perwali seperti itu untuk mengawasi. Sementara kita rancang regulasinya, ya tetapi awalnya dulu ini adalah dari dokumen perencanaan pembangunan. Ya, seperti kita ketahui bahwa tadi saya sempat singgung mengenai RPJPD. Ini RPJPD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan setiap 20 tahun. Ya, kebetulan RPJPD tahun 2004 sampai dengan 2025 berakhir. Nah, sementara ini kita menyusun RPJPD untuk 2025 sampai 20 tahun ke depan. Berarti 2045 ya. 2045. Ini menyesuaikan dengan
RPJPN ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan ini kita jadikan centolan untuk dalam hal pembuatan nanti RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dalam pembuatan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini, ya ini memang pemerintah pusat sudah mengeluarkan regulasi terkait mengenai menyinggung ya bagaimana misalnya terkait mengenai ekonomi hijau, artinya dalam peningkatan transformasi, melakukan transformasi dan kolaborasi di bidang ekonomi misalnya itu harus berbasis lingkungan. Ya, transformasi sosial harus berbasis lingkungan. Ya, transformasi tata kelola juga harus berbasis lingkungan. Jadi semua berbasis lingkungan. Lingkungan seperti itu. Ya. Termasuk dengan fasilitas umum, fasilitas sosial itu semuanya, ya, Pak. Ya. Oke, semuanya dirancang untuk gitu ya. Ini termasuk jangka panjang menengah itu berapa tahun ke depan, Pak? Ya. Jadi sesuai dengan regulasi kita Undang-Undang Nomor 25 tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, itu kan ada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Itu RPJPD itu 20 tahun. Kemudian turun menjadi RPJM, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu setiap 5 tahun. Disinilah visi misi calon kepala daerah ini harus dituangkan di dalam RPJMD ini. Ya. Oke. Jadi RPJMD ini adalah 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan. Untuk periode wali kota atau pemerintah nanti 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Termasuk ini low carbon city dengan metaverse gitu, ya, Pak. Ini masuk di dalam low carbon city sudah pasti masuk di dalam RPJMD. Ya. Tetapi kan ini sementara kita membahas mengenai RPJPD untuk rencana jangka panjangnya ini. Itu sudah masuk. Sudah menyinggung secara jelas, ya. Sudah jelas terkait mengenai lingkungan. Nah, nanti setelah kita membuat dokumen RPJPD, kita akan membuat dokumen RPJMD 5 tahun. Centolan dari RPJPD itu. RPJPD ya. Itu ya. Nah, untuk hari ini, untuk saat ini kan setelah pasca pemilihan presiden dan Pak Prabowo menjadi presiden, akan menyusun terkait mengenai visi misi dari Bapak Presiden melalui RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Nah, nanti akan turun untuk Kota Makassar akan membuat juga namanya RPJMD. Inilah nanti hasil dari visi misi wali kota yang terpilih. Yang terpilih ya, seperti wali itu. kota yang terpilih. Nah, karena RPJPD sudah menyinggung terkait mengenai lingkungan, ya, termasuk juga di dalamnya ada low carbon city. Ya, inilah yang menjadi nanti centolan bahwa setiap visi misi calon-calon wali kota itu harus bersentuhan terhadap mengenai lingkungan. Karena itu sudah dikunci di dalam RPJPD ya, rencana jangka panjang. Jangka panjang di situ. Jadi siapapun yang terpilih harus visi misinya harus berkaitan dengan ramah lingkungan atau low carbon city dengan metaverse seperti itu. Oke, baik, bagi perbincangan kita masih akan berlanjut ya. Namun sebenarnya kita akan break dulu, Pak. Dan pemirsa yang ada di rumah apapun dimanapun Anda berada saat ini, kita break sejenak dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada saat ini. Kita kembali lagi di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara, dan tentu saja masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Andi Zulkiflinanda, SSTP MSI selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar. Dan talk show kita kali masih terkait dengan membangun Makassar ramah lingkungan dalam program Low Carbon City dengan Metaverse. Dan pemirsa Fajar TV, tadi kita sudah bicara banyak tentang apa sih itu Low Carbon City dengan Metaverse, dan tentunya kita akan berbincang lagi dengan narasumber saya kita kali ini, Pak. Dan ini yang saya mau tanyakan ini, Pak, apa kira-kira program prioritas tahun ini ataupun tahun depan seperti itu, Pak, dari Kota Makassar sendiri? Jadi memang setiap tahun dalam melihat dokumen perencanaan kita atau di RPJMD Bapak Wali Kota Makassar di 2021 sampai dengan 2026, tetapi kita lihat kondisi regulasi mengharuskan Pak Wali Kota
diperkirakan sampai dengan 2025. Ya, sehingga dalam setiap tahun teman-teman dari SKPD ya menyusun untuk rencana kerjanya untuk setiap tahun, namanya RKPD. RKPD ya. Jadi ada beberapa memang program prioritas yang kalau dihubungkan dengan visi misi Bapak Wali Kota Makassar itu ada beberapa di tahun ini maupun di tahun depan. Misalnya program kegiatan terkait mengenai solar panel ya atau tenaga surya. Jadi tenaga surya yang dirubah menjadi listrik. Ya. Ini akan kita tempatkan titik-titik solar panel ini di kantor-kantor pemerintahan. Misalnya di puskesmas, kemudian di sekolah-sekolah, ya, kemudian atau di kantor-kantor pemerintah di kelurahan maupun di kecamatan. Ya. Kemudian ada juga terkait mengenai ducting sharing. Ya, ducting sharing ini adalah tempat atau wadah untuk kabel-kabel fiber optik yang dari perusahaan fiber. Ya, karena selama ini kabel-kabel yang dipasang itu selalu di atas tanah atau menggunakan tiang. Nah, ini yang mengganggu, bisa masuk mengganggu lingkungan, mengganggu orang-orang, ya, mengganggu secara umum lah, sehingga kebijakan Pak Wali Kota Makassar untuk segera menurunkan kabel bawah tanah, internet ini ke bawah. Nah, masalahnya adalah tempatnya. Inilah yang dibuat oleh pemerintah kota. Kita buat namanya tempatnya adalah ducting sharing. Ducting sharing. Ya, jadi semua kabel yang dari provider, ya, yang apalagi yang sudah semeraut dipasang di tiang-tiang itu akan kita masukkan ke dalam bawah tanah. Dan itu disewa dan harus membayar retribusi sehingga bisa masuk di dalam PAD Kota Makassar. PAD, ya. Ya. Itu rencananya. Insya Allah lokasinya nanti di jalan-jalan yang wilayah-wilayah bisnis, ya, perdagangan dan bisnis, misalnya di Kecamatan Ujung Pandang atau di Kecamatan Panakukang. Selanjutnya ada juga nanti pengadaan kendaraan listrik, ya, misalnya bus sekolah, ya, kemudian kendaraan pengangkut sampah, motor sampah yang berbasis listrik. Ini sementara kita rencanakan untuk kita adakan yang tidak menggunakan BBM, ya, karena kan kita ketahui bahwa penggunaan BBM ini akan menambah polusi, ya, dari Kota Makassar. Kemudian ada juga nanti program kegiatan lorong wisata, ya, lorong wisata ini sifatnya nanti adalah agar ada penghijauan di dalamnya, ada tanaman-tanaman, ada pohon yang ditanam. Nah, itu juga menjadi target kita tahun ini 1000 lorong untuk dijadikan lorong wisata. Ya, jadi itu program-program tadi yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan tahun ini dan tahun depan. Ini demi menunjang low carbon city, ya. Ya, itu menunjang low carbon city. Oke, termasuk juga kita akan menganggarkan untuk mendukung program pembangunan stadion di Sudiang. Oh iya, ya. iya. Oke, Insya Allah kemarin Pak Wali Kota bersama Pak Gubernur merencanakan untuk khusus pembangunan jalan yang ada di stadion itu menjadi wilayah untuk Kota Makassar. Inilah kita tahun ini kita coba buat spare anggaran untuk pembangunan jalan di lokasi stadion itu. Ya. Ini menarik sekali ya Pak ya, banyak pembangunan atau program prioritas Kota Makassar yang dilaksanakan tahun ini maupun sampai tahun depannya seperti itu ya. Oke, ini terkait dengan kabel listrik bawah tanah. Ini apakah ada kerjasama dengan pihak swasta seperti itu Pak? Iya. Jadi kalau kita melihat realisasi investasi yang ada di Kota Makassar, sektor yang termasuk yang paling tinggi adalah sektor telekomunikasi. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya untuk di bidang telekomunikasi atau internet. Karena memang Makassar ini sudah menjadi kota yang smart city. Ya, artinya kota cerdas dengan penggunaan optimalisasi internet, ya. Jadi sehingga memang banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya khusus untuk internet. Ini kan perlu kabel, ya, ini perlu kabel. Nah, kebanyakan kita lihat kabelnya di atas tanah dan mereka sewa. Nah, inilah yang menjadi kebijakan Bapak Wali Kota untuk menurunkan semua kabel dan kita buat sebuah wadah yang namanya ducting sharing untuk ditempatkan di bawah tanah. Nah, mereka sewa tempatnya, ya. Nah, selanjutnya nanti
kita akan buat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi bukan tahun ini anggarannya adalah APBD, tapi tahun-tahun depan nanti kita akan menggunakan proses kerjasama dengan pihak swasta pengadaan ducting sharing ini, ya, sehingga nanti keuntungannya kita bisa berbagi dengan swasta tanpa menggunakan APBD. Tapi kalau tahun ini atau tahun depan kita masih menggunakan APBD untuk pembangunannya, karena ini kan panjang. Dan ya. Itu kira-kira berapa yang dibutuhkan Pak untuk melaksanakan kabel listrik bawah tanah ini? Ya. Anggarannya kemarin kita patung 400 miliar. 400 miliar. Ya, 400 miliar. Tetapi kan ini tidak bisa kita bangun secara keseluruhan. Ya. Makanya nanti kita butuhkan kerjasama investasi dengan perusahaan untuk nantinya bisa diperluas jaringannya. Ya, utamanya di daerah-daerah yang punya wilayah bisnis dan perdagangan. Ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini kapan kira-kira bisa diimplementasikan atau direalisasikan? Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Begitu. Tahun ini dianggarkan, cuma tahun ini kita membutuhkan perencanaan yang waktu yang lama, karena kita kan harus melihat lokasinya di mana, lokasinya ya, gitu, kemudian panjangnya berapa, itu harus kita survei dan butuh perencanaan yang benar-benar matang. Kemudian nantinya tahun depan akan langsung kita laksanakan. Itu diawali di kecamatan apa aja Pak nanti di? Perencanaannya di Kecamatan Ujung Pandang. Itu kan Kecamatan Ujung Pandang, di situ daerah perkantoran, bisnis, perdagangan. Nah, dalam segi bisnis itu baik untuk di situ. Baik di situ ya. Karena ini juga adalah salah satu pendapatan asli daerah ya seperti itu. Jadi pihak swasta akan menyewa tempat itu dan masuk ke dalam PAD Kota Makassar. Ya. Ini juga terkait dengan solar cell ini, Pak. Ini bagaimana ini untuk di sekolah-sekolah? Karena sekarang kan masih banyak yang menggunakan listrik. Iya. Begitu ya, Pak. Gimana itu? Untuk, ini kan kemarin ada beberapa sekolah yang mengalami kebakaran atau kantor-kantor pemerintah yang mengalami kebakaran gara-gara arus pendek. Kemudian belum lagi biaya listrik, kemudian belum lagi dampak lingkungannya dengan adanya listrik ini, sehingga Pak Wali Kota mencoba untuk membuat sebuah program pengadaan solar cell. Ya, solar cell ini saya kira insya Allah akan dipasang untuk tahun ini di beberapa titik, utamanya di sekolah-sekolah dulu, ya, untuk terkait mengenai solar cell ini. Ya, jadi pengadaan tenaga surya untuk menjadi listrik. Ya, jadi misalnya penggunaannya melalui PLN 60% atau 40%, kemudian solar cell-nya 40% atau 60%. Atau mungkin hanya digunakan pada siang hari gitu Pak, solar cell-nya malam hari? Justru siang hari ini bisa solar cell-nya bisa menyimpan tenaga suryanya untuk digunakan di malam hari. Malam hari gitu ya, atau di siang hari juga bisa. Ya. Jadi bisa saja dalam siang malam seperti itu nantinya ya Pak? Ya. Jadi bisa digunakan dengan menggunakan tenaga surya, baik pagi maupun malam. Ya, jadi nanti solar cell-nya bisa punya kemampuan untuk menyimpan energi, kemudian digunakan di malam hari. Bagaimana dengan rumah sakit sendiri Pak, yang notabene itu kan rumah sakit adalah kalau rumah sakit yang kita tidak gunakan. Gitu. Kita tidak gunakan dulu rumah sakit, karena kan ini juga keterbatasan anggaran, sehingga yang kita dahulukan adalah sekolah, kemudian perkantoran. Ya, termasuk juga sebenarnya bukan rumah sakit tapi puskesmas. Ya, cuma puskesmas ya. Puskesmas kan melayani puskesmas ya, tipenya kecil ya. Iya, untuk melayani orang-orang yang mungkin berobat aja begitu ya, Pak, untuk check up. Oke. Nah, kalau untuk yang motor sampah listrik juga ini menarik sekali, Pak. Motor sampah listrik ini yang berbasis listrik, kemudian ada bis sekolah juga seperti itu. Semuanya nanti pakai listrik, gimana itu, Pak? Untuk sekolah sudah ada kita punya ya, termasuk pengadaan mobil listrik itu. Ini sementara Pemkot lakukan pembelian melalui belanja modal untuk kendaraan-kendaraan listrik, terutama kendaraan untuk operasional. Ya, termasuk bus sekolah. Bus sekolah sudah ada, kemarin kita launching pas sewaktu Rakorsus. Oh, berarti sudah ada ya, Pak ya? Tinggal kita tambah lagi. Kemudian motor sampah ini yang belum. Ini sementara kita lakukan pengkajian. Apakah dengan menggunakan motor sampah ini mudah-mudahan bisa lebih efektif, karena tidak menggunakan BBM lagi, jadi tidak perlu lagi kita mengadakan untuk penganggaran BBM-nya. Ya,
tetapi cukup dengan menggunakan tenaga listrik. Tapi ini sementara masih dalam pengkajian dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan di akhir tahun atau di awal tahun. Akhir tahun, Ya, jadi nanti seperti VR modelnya kita berikan untuk setiap kelurahan atau setiap RW, ya, untuk dalam hal pengangkutan sampah dengan menggunakan tenaga listrik. Tenaga listrik seperti itu ya Pak ya. Oke, ini semuanya ya berbasis untuk meningkatkan atau untuk kedepannya bisa low carbon city seperti itu ya. Nanti akan zero city, zero carbon ya seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya ini kan kegiatan-kegiatan yang untuk peningkatan ekonomi, misalnya penggunaan membangun pabrik. Pabrik kan pasti menggunakan bahan bakar, pasti ada polusinya. Kendaraan-kendaraan yang begitu banyak di Kota Makassar masuk pasti juga menghadirkan polusi, ya. Kemudian persampahan semua, ya. Nah, ini yang meningkatkan efek rumah kaca, ya, sehingga perlunya ada penekanan karbon yang ada di Kota Makassar. Ya, inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya, berbasis ramah lingkungan. Oke. Ini semuanya program prioritas ini Pak, untuk anggarannya semuanya mulai dari lorong wisata, motor sampah listrik, kemudian solar cell untuk sekolah dan perkantoran, kemudian listrik bawah tanah, itu semuanya 400 miliar anggarannya atau lebih dari itu? Khusus dengan listrik, kabel bawah tanah itu 400 miliar. Ya, ini tahun ini, tapi kita karena perencanaannya membutuhkan waktu yang agak panjang sedikit sehingga kita sepakat untuk menunda tahun depan. Tapi untuk proses perencanaannya, pembuatan FS-nya, kemudian analisa kebutuhannya, ya itu kita buat di tahun ini. Oke, baik Pak, kita akan break lagi sejenak dan tentunya kita akan masih berbincang-bincang lagi terkait dengan tema kita kali ini adalah Makassar, membangun Makassar dengan ramah lingkungan, program Low Carbon City dengan Metaverse. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV. Kembali lagi kita di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Usmarlah Haji dan tentunya dengan narasumber saya kali ini ada Bapak Andi Zulkiflinanda, SSTP MSI, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar. Dan sesuai tema kita kali ini, membangun Makassar dengan ramah lingkungan dengan program Low Carbon City dengan Metaverse, ya. Dan kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Kabat. Nah, Pak, tadi kita sudah menjelaskan tentang program prioritas untuk tahun ini dan tahun depan, termasuk dengan kabel listrik bawah tanah, kemudian solar cell, kemudian ada motor sampah listrik. Nah, kira-kira apa lagi nih yang perlu dijelaskan ke masyarakat? Apa-apa saja program prioritasnya lagi, Pak? Ya, jadi ada beberapa yang untuk pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur, misalnya revitalisasi Karebosi, ya, sementara kita lihat lapangan Karebosi ditutup untuk sementara secara umum, karena itu kita akan lebih mempercantik lagi lapangan yang ada di situ sehingga bisa digunakan masyarakat, ya. Termasuk juga ini adalah konsep green building. Ya, green building. Ini dalam rangka juga low carbon city. Low carbon city. Ya. Termasuk juga green building ada di pembangunan mall pelayanan publik. Ya. Di dekat Taman Macan. Ya, ini sementara juga insya Allah sudah 90% pembangunannya sudah hampir selesai. Ya, itu juga adalah menjadi bangunan untuk mall pelayanan publik yang ada di Kota Makassar. Tapi konsepnya tidak hanya berupa pelayanan publik, tapi konsepnya juga adalah green building, yang artinya itu masuk menjadi kawasan penghijauan yang ada di situ, karena ini akan nyambung dengan Taman Macan. Taman Macan. Ya. Oh, jadi ada hubungan ke sana gitu. Ya, karena pas di depannya, di lokasinya berdekatan, sehingga memang untuk pemenuhan 30% kawasan terbuka hijau ini di Kota Makassar, maka kita wajibkan juga untuk pembangunan pemerintah itu bisa bersifat green building, ya, termasuk di mall pelayanan publik ini. Ya. Selain MPP atau mall pelayanan publik, kira-kira apa lagi yang dibangun nanti di revitalisasi Karebosi ini, Pak? Apakah cuma MPP aja?
Enggak, MPP itu ada di Taman Macan. Kalau Karebosi itu adalah perbaikan lapangannya saja yang ada di Karebosi supaya lebih menarik, lebih cantik, lebih hijau. Ya. Kira-kira apa yang menarik nantinya di situ, Pak Kabat? Kan sudah ada desainnya, Desainnya. ya sudah ada desainnya. Jadi sudah ada juga bisa jogging track di situ yang lebih apa namanya lebih hijau. Ya bisa bermain bola, ada beberapa lapangan yang diperbaiki semua. Ya, kemudian di Mall Pelayanan Publik itu berada di dekat Taman Macan. Itu nanti adalah tempat untuk pengurusan izin-izin, segala izin dan non perizinan yang ada di Pokoknya situ. semuanya perizinan di sana semua ya, Pak. Termasuk juga SKPD untuk pelayanan-pelayanan publik. Misalnya dari Bapenda terkait mengenai pelayanan PBB itu juga ada di situ. Kemudian apa namanya Capil, pelayanan KTP juga ada di situ. Ya, jadi semua pelayanan yang perizinan maupun non perizinan termasuk juga pelayanan publik yang ada di menjadi kewenangan pemerintah kota maupun menjadi kewenangan dari instansi vertikal itu ada di situ. Ya, termasuk juga misalnya pengurusan masalah pertanahan, ya itu kita sudah bisa kerjasama dengan BPN untuk pengadaan konter di situ. Pengurusan imigrasi juga ada di situ. Insya Allah akan ditargetkan akhir tahun sudah bisa berjalan. Sudah berjalan akhir tahun ya begitu. Untuk sementara revitalisasi Karebosi sudah berjalan juga Pak ya untuk? Iya, sementara pembenahan, namun belum selesai. Nanti kita lihat, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, ya, dan bisa digunakan. Oke, itu semuanya untuk menunjang Lokarbon City ya, dengan metaverse seperti itu ya Pak Kabat. Nah, yang menarik mungkin Pak, termasuk mungkin salah satu agenda program prioritas di tahun ini adalah Stadion Sudiang ini Pak. Ini gimana ini Pak? Karena mungkin banyak masyarakat Kota Makassar bahkan Sulawesi Selatan ini mengharapkan adanya stadion yang relevan ya bisa ditempati untuk pertandingan sepak bola baik skala nasional ataupun skala internasional seperti itu. Bagaimana ini Pak? Jadi Stadion Sudiang ini hadir sewaktu kemarin Bapak Presiden berkunjung ke Sulawesi Selatan dan ini merupakan sebuah hadiah dari untuk Provinsi Sulawesi Selatan terkait mengenai kehadiran stadion ini. Ya, dan kemarin Pak PJ Gubernur sudah menyampaikan di atas aset lahan pemerintah provinsi yaitu di Sudiang. Itu insya Allah titik nolnya untuk pembangunan stadion yang baru, Stadion Sudiang ini. Pengadaannya kan dari Kementerian PUPR dan kita lihat kemarin bahwa sudah masuk di dalam rencana kerja pembangunan untuk tahun ini. Ya, artinya insya Allah sudah ada perencanaannya, tinggal dilaksanakan untuk tahun ini. Ya, yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di atas lahan provinsi seperti itu. Ya. Nah, kemudian khusus untuk Kota Makassar kita akan membackup terkait mengenai akses jalanannya. Ya, jadi semua perbaikan jalan-jalan yang rusak, tidak hanya jalanan, tetapi termasuk juga drainasenya. Pedestriannya itu insya Allah dalam perencanaan kita akan perbaiki, kita akan benahi ya supaya ini bisa bisa mempermudah akses ke stadion. Ya, nah ini kemarin kita beri spare anggaran itu sekitar 200 sampai 300 miliar, tapi untuk angka pastinya kita sementara menunggu dari Dinas PU Kota Makassar karena saat ini mereka melakukan survei untuk melihat kondisi-kondisi jalanan, kemudian akan membuat perencanaannya segera, mulai dari fasilitas tadinya, kemudian sampai dengan analisa kebutuhannya. Nah, mudah-mudahan sudah bisa ada sudah ada angka yang masuk sehingga kita bisa input di dalam hal pagu anggarannya yang kita kerjakan di perubahan ini. Jadi rencananya kita akan masukkan di dalam perubahan. Ada bocoran tidak Pak? Berapa anggaran kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun Stadion Sudiang ini Pak? Kalau untuk stadionnya kami belum tahu. Kapasitasnya juga. Iya, kapasitas. Kita saya belum tahu, tetapi informasi dari pusat itu 30.000. Walaupun permintaan kami ada 50.000. Ya, permintaan dari Pak PJ Gubernur, Pak Wali Kota itu 50.000 kapasitasnya. Karena ini kan untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan belum ada stadion besar yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ya. Termasuk mungkin Indonesia Timur gitu ya. Ya. Berbeda dengan di daerah Jawa. Di daerah Jawa kan
antara kota itu masing-masing punya stadion yang besar. Ya, sehingga kenapa kita usulkan untuk menaikkan kapasitasnya menjadi 50.000. Nah, nanti di stadion ini juga akses jalannya nanti mudah-mudahan bisa nyambung juga ke daerah belakang yang tembus dengan Maros. Ya, nah, sehingga nantinya kehadiran stadion ini tidak bisa tidak menimbulkan kemacetan. Ya, karena kalau satu akses saja dari Perintis ini akan macet. Makanya kita buat perencanaan jalan ya tahun ini dan mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa anggarkan untuk terkait mengenai aksesnya bisa tembus ke Kabupaten Maros. Ya, kalau ini untuk rencananya untuk selesainya pembangunan ini kira-kira tahun depan bisa ya Pak ya? Saya kurang tahu, saya belum mendapatkan informasi, tetapi yang jelas tahun ini mudah-mudahan bisa dimulai di bulan November sampai dengan tahun depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak, karena ini sudah masyarakat Sulawesi Selatan dan Makassar ini sudah merindukan ya sebuah stadion yang megah bisa ada di Kota Makassar seperti itu ya Pak. Insya Allah karena sudah masuk di dalam dokumen perencanaan anggaran di Kementerian PUPR, sehingga ini tinggal pelaksanaannya. Lokasinya juga sudah ada, jadi saya kira insya Allah kita berdoa mudah-mudahan bisa cepat rampung. Ya. Dan mudah-mudahan bisa juga menjadi stadion utama nanti ya di kawasan timur dan bahkan bisa menjadi tempat perhelatan akbar, misalnya mungkin pertandingan Piala Dunia mungkin. Ya insya Allah ya stadionnya bisa bertaraf internasional dan ini bisa menjadi saya kira hadiah yang luar biasa buat masyarakat Sulawesi Selatan. Kita doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Mudah-mudahan ya bisa terlaksana seperti itu ya Pak, terrealisasi. Nah, untuk tadi tentang stadion, nah sekarang untuk lorong wisata ini Pak, bagaimana kira-kira untuk bisa menunjang Low Carbon City dengan metaverse ini Pak? Jadi lorong wisata ini memang menjadi salah satu program unggulan Bapak Wali Kota Makassar di periode yang kedua ini. Ya, jadi memang setiap tahun kita akan membenahi lorong wisata, ya lorong yang dimana punya nilai atau punya value untuk bisa mendatangkan orang, kan itu konsepnya, itu konsep dari lorong wisata. Nah sekarang lorong wisata ini harus memang kondisi yang dasarnya adalah mesti harus hijau, mesti harus baik, ya kemudian infrastrukturnya bagus, ya termasuk juga penghijauannya. Nah, inilah yang nantinya kita sudah berkoordinasi dengan dari Dinas PU, dari Dinas Ketahanan Pangan untuk pengadaan misalnya tidak hanya pohon, tetapi bibit-bibit tanaman, semua itu mesti ada semua di lorong wisata. Ini dalam rangka untuk penghijauan Kota Makassar agar bisa mencukupi ruang terbuka hijau sebesar 30% untuk seluruh kota. Ya. Luar biasa ya Pak untuk program prioritas Kota Makassar menuju Low Carbon City dengan metaverse ini Pak ya. Ada berbagai macam program prioritas termasuk dengan kabel listrik bawah tanah, kemudian solar cell, motor sampah listrik juga, kemudian lorong wisata, stadion Sudiang dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan Pak, kita akan sejenak break lagi untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV. Kembali lagi kita di Talk Show Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Usmarlah Haji dan narasumber saya kali ini ada Bapak Andi Zulkifli Nanda, SSTP MSI, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar atau Bapeda Kota Makassar. Dan masih tema kita kali ini membangun Makassar ramah lingkungan dengan program Low Carbon City dengan Metaverse. Dan kita berbincang-bincang lagi ini Pak Kabat untuk segmen terakhir kita kali ini. Seperti apa sih pengawasan terkait dengan Low Carbon City dengan Metaverse ini Pak? Untuk pengawasan yang pertama tadi bahwa kita melakukan setiap monitoring dan evaluasi per 3 bulan. Kemarin tahun lalu kita melaksanakan tahun ini kita melaksanakan Rakorsus kemarin, itu kan kita sudah memberikan semua SKPD untuk mempresentasikan mengenai inovasi untuk khususnya Low Carbon City ini. Dan pada saat nanti pelaksanaan program kegiatan mereka ini kita selalu melakukan monitoring. Ya, itu yang pengawasannya. Kemudian yang kedua, dalam setiap
pengusulan program kegiatan untuk tahun depan, ya itu kita akan melakukan asistensi, harus melihat juga perkembangan terkait mengenai low carbon city ini. Ya, sejauh mana SKPD dalam membuat program kegiatan itu berdampak untuk terkait mengenai low carbon city ini. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentunya kita akan membuat regulasi, ya masing-masing SKPD atau pemerintah kota membuat regulasi khusus terkait mengenai pengawasan low carbon city ini. Misalnya pengurangan penggunaan plastik atau kantong plastik. Ya, regulasi-regulasi misalnya khusus juga bukan hanya secara umum, tetapi di lingkungan internal pemerintah kota sendiri, misalnya tidak menggunakan botol plastik tapi menggunakan tumbler seperti itu. Oke, itu salah satunya ya. Ya, itu salah satunya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir mungkin ini terkait dengan seperti apa sih gambaran umum mungkin pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, dan pembangunan jangka pendek nanti ke depannya, tahun-tahun ke depannya seperti apa Pak, bisa jelaskan dulu. Jadi seperti kita singgung tadi bahwa sementara kami membuat dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan. Ya, 2025 sampai dengan 2045. Ya, di mana 2045 ini persis 100 tahun Indonesia merdeka, dan itu adalah Indonesia emas. Ya, Indonesia emas. Diharapkan di 2045 ini Indonesia sudah menjadi sejajar dengan negara-negara maju. Ya, makanya untuk menuju ke Indonesia emas itu, maka disusunlah perencanaan dan target-target untuk pelaksanaan supaya bangsa Indonesia ini adalah masuk di dalam negara-negara maju. Ya. Dan ini hanya kesempatan ini yang bisa kita gunakan. Kalau lewat dari ini dan negara Indonesia tidak bisa masuk sesuai dengan visi misi masuk menjadi jajaran negara maju 2045, makin akan terlewati. Kenapa? Karena persis juga 20 tahun ke depan ini ya Indonesia masuk dalam hal bonus demografi. Ya, artinya ya umur masyarakat atau bangsa Indonesia yang produktif ya 16 sampai dengan 60 tahun itu paling banyak di antara umur-umur dari lansia sampai dengan balita. Ya, jadi angka produktivitas bangsa Indonesia itu lebih banyak. Nah, inilah kesempatannya, makanya kenapa pemerintah mencanangkan 2045 itu harus Indonesia menjadi Indonesia emas, sejajar dengan negara-negara maju. Nah, makanya tahun ini juga kita buatkan target-target, ya target-target yang masuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang. Kalau kita melihat megatrend ini adalah kondisi perubahan yang akan terjadi 20 tahun kemudian. Ini adalah prediksi. Misalnya dari segi urbanisasi, maka pasti 20 tahun ke depan banyak urbanisasi dari masyarakat desa menuju kota, itu sampai 60%. Itu sudah diprediksi. Kemudian populasi penduduk yang semakin besar, ya, sampai dengan diprediksi 20 tahun ke depan bisa sampai dengan 9,3 miliar. Ya. Kemudian perubahan iklim, peningkatan teknologi, keuangan global, semuanya itu sudah diprediksi. Ya, inilah yang menjadi perubahan, inilah yang menjadi dasar kita dalam membuat perencanaan ke depan. Ya, nah, makanya RPJPN ini betul-betul disusun agar bisa daerah bisa memajukan, ya ikut memajukan visi misi dari bangsa kita ini sampai di 2045. Nah, untuk rencana jangka panjang Kota Makassar sendiri, insya Allah ini kan visinya adalah menjadikan Makassar kota dunia yang resilient, ya, somberet dan smart untuk semua. Kenapa ada kata resilient? Ini kan ketangguhan, ya, ketangguhan. Jadi bagaimana Kota Makassar itu harus tangguh dalam melakukan menghadapi perubahan yang ke depan itu tadi, megatrend itu tadi. Nah, inilah disusunlah misalnya ada ekonomi hijau, kemudian ada ekonomi biru, kemudian transformasi sosial, peningkatan SDM, kesehatan, pendidikan, kemudian ada transformasi ekonomi, ya transformasi transformasi digital seperti itu. Baik. Ya, baik Pak Kabad. Nah, mungkin yang terakhir mungkin 1 menit aja mungkin Pak, apa yang mau disampaikan untuk tema kita kali ini, membangun Makassar ramah lingkungan dalam program Low Carbon City dengan Metaverse. Silakan Pak. Ya.
Jadi pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, sementara kita melakukan perencanaan dan program kegiatan untuk terkait mengenai program Low Carbon City. Low Carbon City ini sangat penting karena ini adalah mengantisipasi hal-hal yang yang banyak terjadi di dunia sekarang ini, misalnya bencana, perubahan iklim. Ya, kalau kita tidak melaksanakan Low Carbon City, maka pasti bencana dan perubahan iklim itu adalah suatu keniscayaan yang sering terjadi di daerah kita. Ya, untuk mengantisipasi itu, ya syaratnya adalah kita harus membuat Low Carbon City. Ya, jangka panjangnya adalah Zero Carbon City. Ya, bagaimana kita menjalankan program pemerintahan ini ya dengan berbasis ramah lingkungan, dan tidak hanya pemerintah Kota Makassar, tetapi masyarakat, kemudian dari pihak swasta. Ya, itu harus ikut semua terlibat dalam terkait mengenai program Low Carbon City. Baik Pak Kabak, mudah-mudahan perbincangan kita bisa bermanfaat untuk semua orang dan tentunya bisa menjadi betul-betul Makassar menjadi Low Carbon City atau Zero Carbon City nantinya. Dan tentunya mudah-mudahan nantinya kita juga bisa menjadikan Makassar menjadi Low Carbon City dengan metaverse seperti itu ya Pak ya. Dan demikianlah perbincangan kita untuk kali ini dengan narasumber saya ada Bapak Andi Zulkiflian, Anda SSTP MSI selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Makassar. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat untuk Anda semua. Darinya saya Usparlah Haji pamit dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.